Pemirsa, pemerintah mulai kaji pelarangan game online Roblox untuk anak-anak usia sekolah. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran akan dampak negatif yang dapat mempengaruhi mental anak maupun perkembangan fisik. Game Roblox dinilai memuat konten kekerasan dan pesan berbau seksualitas karena kebebasan interaksi antar pemain. Sejauh apa resiko konten Roblox terhadap tumbuh kembang anak? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati pendidikan dan anak Retno Listiarti. Halo Mbak Retno. Halo, selamat sore. Sore Mbak. Ya Mbak, langsung saja. Bagaimana pengaruh game seperti Roblox terhadap perkembangan psikologis anak? Apakah ada dampak negatif yang perlu diperhatikan? Silakan Mbak. Iya, sebenarnya dampak negatif ini sih bisa kita baca juga dari beberapa tulisan ya. Dan sesungguhnya sudah ada 7 negara selain Indonesia. Sebenarnya kalau Indonesia mau memblokir, sebenarnya sudah ada 7 negara lain yang sudah melakukan pemblokiran karena dianggap tidak baik untuk anak-anak, bahkan tidak mampu melindungi anak-anak gitu. Jadi ini game yang kita sulit membedakan antara dewasa dengan anak-anak karena itu bercampur, ada interaksi yang kemudian banyak anak-anak juga mengalami pelecehan seksual di dunia maya dan juga ada bentuk judi ya dianggap seperti itu ketika ada uang digital yang sebenarnya kemudian bisa membeli hal-hal lain, tapi itu akhirnya juga dianggap sebagai judi gitu ya online untuk anak-anak. Nah, terkait dengan hal ini, memang kalau ada kekerasan, ada bentuk kekerasan dalam segala bentuk ya, baik itu fisik gitu yang tergambarkan dalam game ini, maupun juga dalam bentuk kekerasan-kekerasan seperti kekerasan seksual gitu ya, yang juga ada di beberapa tulisan sebenarnya terkait dengan Roblox ini, itu tentu saja akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak. Karena ketika anak-anak memainkan itu, kemudian penuh dengan kekerasan, darah, pukulan, itu juga bisa membuat anak-anak itu menormalisasi kekerasan, sehingga dia kemudian mempraktekkan kekerasan itu juga misalnya pada keluarga, apa kepada adiknya, atau mungkin juga kepada temannya. Nah ini yang tentu saja dikhawatirkan, sehingga kemudian ada himbauan ya, kemudian juga menteri bahkan mengeluarkan bahwa ini kok bahaya banget gitu ya. Jadi ini dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan sehingga perlu ada pemblokiran itu ya. Suaranya seperti itu yang sekarang muncul. Ya Mbak, Roblox memungkinkan interaksi online dengan pemain lain pada saat kita bermain. Sejauh apa hal ini akan berdampak pada perkembangan sosial anak Mbak? Ya, sebenarnya kan gini ya, bukan cuma Roblox sebenarnya. Jadi banyak sekali game-game anak-anak itu yang ada interaksi. Jadi dibukalah interaksi untuk beberapa kasus ya. Memang ada juga itu beberapa tulisan, kalau tidak salah satu tulis, tapi saya lupa ya siapa penulisnya. Itu juga dia orang luar negeri, dia juga menyatakan bahwa ini bagus ketika anak-anak yang pemalu kemudian tuh bisa merasa nyaman gitu, sehingga mereka kemudian bisa membangun rasa percaya diri dan interaksinya memang ada gitu. Tapi bahwa permainan ini ada manfaatnya dengan ada mudaratnya, mungkin lebih banyak mudaratnya sih ya dibanding manfaat. Apalagi ketika anak-anak bermain tanpa ada pengawasan, tanpa ada pendampingan, tanpa ada edukasi dari orang dewasa di sekitar anak, terutama orang tua. Jadi sebenarnya ketika bukan cuma permainan Roblox ya, banyak game kok yang seperti itu juga, yang juga memberikan ancaman bahaya sebenarnya untuk anak-anak. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya atau perlu ada ketahanan keluarga dan ada peran orang dewasa di sekitar anak atau peran orang tua dan juga bahkan guru ya yang juga bisa memberikan edukasi kepada anak-anak terkait bahaya-bahayanya game online semacam ini. Nah, sebenarnya kalau kita memblokir Roblox pun akan muncul kok nanti game-game yang serupa ini. Lalu ketika dirasa ini berbahaya, baru kemudian orang ribut gitu. Karena orang-orang di kita kemudian main percaya pada anak dan tidak tahu bahwa ini tuh permainan seperti apa, bagaimana gitu. Nah, disinilah yang perlu diedukasi sebenarnya orang dewasa di anak itu penting banget, terutama pengasuhan dalam keluarga. Jadi anak-anak ini harusnya dengan keluarga para orang tua itu juga harus tahu gitu gamenya anak-anak. Kalau perlu mereka kemudian masuk dan main bersama anak-anak sehingga di situ mereka bisa tahu
wah ini ada bahaya ya ketika ada komunikasi dengan orang lain. Ternyata orang itu ngaku anak-anak, tapi ternyata dia orang dewasa gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian anak bertukar nomor WA misalnya dalam percakapan itu, yang kemudian terjadi hubungan pribadi yang justru nanti lebih berbahaya lagi nih untuk anak-anak, karena beberapa kasus kemudian anak-anak mengalami grooming sex. Nah, lalu ini apa, orang-orang dewasa ini selain tahu kemudian mencoba masuk, kemudian mencoba mempelajari, tidak untuk anak-anaknya, tapi mereka juga harus punya aturan, aturan main ya. Misalnya kamu boleh main ini tapi berapa jam dalam 1 minggu gitu. Jadi nggak boleh juga kecanduan, karena sesuatu yang keasikan gitu ya, lama-lama anak-anaknya kecanduan. Tidak ada sesuatu yang orang berlebihan ya, kecanduan itu kan karena berlebihan, itu pasti berbahaya mau anak-anak maupun orang dewasa. Dan karena anak-anak ini bukan orang yang sudah dewasa, di mana otaknya masih dalam proses perkembangan, maka anak-anak kerap kali tidak memahami baik dan buruk ketika memainkan permainan semacam ini. Jadi dia nggak ngerti resikonya apa, ya karena memang otaknya masih dalam proses gitu, belum seperti kita orang dewasa yang ngerti apa ya, mengerti dampak, mengerti resiko-resiko gitu. Kita sudah bisa begitu. Kalau anak-anak kan belum ya. Jadi memang ini hal yang penting sekali diwaspadai bersama, meskipun permainan ini juga ada baiknya gitu ya, termasuk tadi membangun jembatan komunikasi pertemanan dengan banyak orang. Ya, lantas bagaimana seharusnya peran orang tua dalam mengawasi konten dan interaksi anak selama bermain Roblox, Mbak? Iya, pertama tadi ya, orang tua ini jadi gini ya, kalau kita berharap hanya negara tuh nggak bisa. Jadi kalau negara nutup satu, ya muncul 10, nutup 10 bisa muncul 100 gitu. Jadi untuk negara itu harus hadir, memang betul gitu. Tetapi tidak cukup negara gitu ya. Tetapi di sini juga harus ada peran orang tua. Nah, orang tua itu yang perlu tadi pengawasan, pendampingan, dan mengedukasi anak-anak. Kemudian kalau misalnya kita lihat peran negara ya, misalnya kan yang sudah menutup Roblox diantaranya adalah Cina misalnya ya. Kalau di Cina kan itu ada negara membuat sebuah sistem di mana kalau dia adalah apa ya, permainan orang dewasa, anak-anak nggak bisa masuk. Kalau dia khusus anak-anak ya orang dewasanya nggak bisa masuk. Kalau khusus dewasa anak-anaknya nggak bisa masuk. Kan itu yang kemudian apa ya, dibuat gitu oleh oleh Cina gitu. Dan Cina juga membatasi dengan 3 jam. Jadi permainan-permainan game online seperti itu hanya bisa dimainkan oleh anak-anak di bawah usia 13 tahun tuh hanya 3 jam dalam 1 minggu. Jadi kalau dia udah habiskan 1 hari, ini 3 jam gitu, maka dia harus menunggu 7 hari kan untuk dia bisa bermain lagi. Dan menurut saya itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Jadi bagaimana negara bisa hadir seperti itu. Walau tidak banyak negara mampu melakukan itu gitu. Tetapi sebenarnya ke depan mungkin kita bisa juga melakukan hal yang sama demi perlindungan bagi anak-anak. Nah, tetapi yang kondisi sekarang karena belum ada sistem itu, maka para orang tua ini penting sekali hadir, di mana dia harus menjadi teman bagi anak-anaknya, melihat sendiri seperti apa itu permainan, kemudian membuat kesepakatan dengan anaknya. Jadi misalnya tidak boleh kenalan dengan orang asing, yang kemudian kalau tidak boleh bertukar nomor telepon, kemudian ada waktu yang disepakati bahwa kamu hanya boleh bermain itu sampai berapa lama. Nah, menurut saya itu yang paling penting sekarang, karena anak-anak ini tuh tergantung kita kan. Jadi penting sekali di sini kehadiran para orang tua. Pengasuhan ini menjadi sangat penting. Pengasuhan yang positif ya, untuk mencegah anak-anak jadi korban dari game-game online semacam ini. Ya, terakhir Mbak Retno, mungkin apa pesan terakhir untuk Mbak Retno kepada pemerintah, orang tua, dan pertama platform menurut game? saya kepada negara ya. Eh, maaf. Ya. Jadi yang pertama menurut saya adalah kepada negara, barangkali kita mesti membangun sebuah sistem yang lebih kuat lagi nih di dunia maya atau di dunia digital kita, agar anak-anak kita terlindungi. Karena era sekarang, di era digital seperti ini, nampaknya melarang anak-anak main game itu adalah sesuatu yang
yang mustahil gitu. Nah, tinggal kemudian bagaimana kemudian kita melindungi untuk game-game yang memang penuh kekerasan itu tidak bisa diakses oleh anak-anak. Itu sistemnya bisa dibangun oleh negara. Yang kedua adalah peran orang tua di sini. Orang tua tuh penting banget, paham ya. Jadi dia ngerti game-game itu dan jangan buta terhadap jenis-jenis game online agar dia bisa memilihkan ya anak-anak. Lalu pilihlah game online yang fiturnya tuh bisa diatur. Ya, jadi ada menu yang mengatur bagaimana agar anak-anak tuh tidak bisa mengakses yang misalnya tidak sesuai dengan usianya atau buruk gitu ya bagi dampaknya bagi dia gitu. Nah, yang ketiga, saya rasa penting juga dalam hal ini adalah guru. Ya, guru itu kan banyak sekali dengar terutama untuk anak-anak SD. Anak SD itu lebih dengerin apa kata gurunya sebenarnya daripada kata orang tuanya gitu ya. Nah, di sini penting banget peran guru untuk kemudian mencegah ini juga dengan cara mengedukasi. Jadi gurunya juga penting diedukasi dan menurut saya ini harus dikeroyok bersama antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Kementerian KPPA dan Kementerian Kemenko Digi sekarang ya. Itu penting banget ya agar tadi kita bisa ngelindungin anak-anak kita di ranah digital. Baik, terima kasih Mbak Retno Listiarti, pemerhati pendidikan dan anak. Sekali lagi terima kasih untuk insight-nya. Sampai jumpa kembali.